Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com. Hari ini sudah lama ya tidak men-share ilmu tentang properti. Oke, malam ini saya mau share nih satu bahasan yang beberapa minggu yang lalu saya share juga di beberapa komunitas ya, di TDA Property dan juga ada di salah satu broker office ya di sekitaran Serpong. Ya, yang menariknya ketika saya share materi ini, banyak dari teman-teman yang bergerak di bidang properti, terutama yang di penjualan ya, yang di agent ataupun broker, ya mereka cukup excited gitu loh, karena ternyata ada cara-cara baru untuk bisa melakukan penjualan dengan menggunakan internet. Oke, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya Omar. Saya adalah seorang internet marketer ya kan, dari komunitas SB1M. Kemudian juga saya seorang business owner. Saya punya beberapa bisnis yang saya jalankan sendiri. Kemudian saya adalah bapak dari 3 orang anak. Kemudian saya juga mengajar di sebuah kampus ya, di STEMIC Insan Pembangunan di Bilangan Ciledug. Kemudian saya adalah seorang business and life coach. Jadi kalau teman-teman punya keinginan untuk mendapatkan insight ataupun mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang bisnis teman-teman, atau ingin mengembangkannya dan ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana bisnis itu bisa berkembang dari diri teman-teman sendiri, bisa menghubungi saya. Oke, kita masuk dulu ke what we get today nih. Jadi apa yang akan kita dapatkan pada sharing kali ini ya, biar sesi ini memiliki panduan, memiliki arah, sehingga nanti saya tidak berbicara ngalor ngidul ya. Oke, what we get today. Di sini, internet is only a tools. Jadi banyak yang mendewa-dewakan teknik gitu ya, teknik A, teknik B, teknik C, dan merasa lebih unggul dari yang lain, merasa lebih oke. Ya, itu sih fine aja ya, itu oke aja. Tapi di sini nanti saya akan menjelaskan bahwa internet itu sebenarnya hanya sebuah tools. Kemudian bisnis model marketing properti, nah ini juga pernah saya share di video sebelumnya. Mungkin nanti saya akan kasih link ya, mungkin teman-teman bisa melihat di link tersebut, bisnis model marketing properti. Kemudian sales funnel ini penting sekali nanti kalau ketika teman-teman mulai menggunakan internet sebagai media untuk menjual properti. Nah, sales funnel ini nantinya akan menghasilkan two winning strategy inilah yang nanti kita akan melihat step by stepnya bagaimana kita bisa meraih customer atau pembeli di bisnis properti. Lalu yang terakhir, action plan. Saya berharap jadi teman-teman memiliki action plan dalam menjalankan materi yang saya sampaikan hari ini. Saya tidak akan masuk kepada hal-hal teknis ya, karena saya yakin teman-teman lebih jago ya dalam hal teknis internet marketing. Tapi di sini saya lebih kepada konsep secara keseluruhannya. Dan kalau teman-teman nanti praktek terus works gitu ya, kalau boleh gitu, saya dapatkan testimoninya dong. Ya bukan untuk jualan kok, tenang aja. Tapi saya lebih ingin lihat gitu loh, apakah ketika konsep dan strategi ini diaplikasikan di teman-teman, apakah ini juga memiliki hasil gitu ya. Karena ada juga sih beberapa yang menggunakannya kemudian ya menyatakan bahwa konsep saya sampaikan ini cukup memiliki hasil gitu. Oke, siapa aja yang akan mendapatkan benefit dari presentasi kayak saya kali ini? Mereka adalah tentunya property developer ya, kemudian juga property agent dan internet marketer.
Kenapa saya includekan internet marketer di sini? Karena bisa jadi nanti teman-teman tuh bisa berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan sebentar, saya dulu ya, sebentar. Oke, tadi ada gangguan sedikit ya. Who can get the most benefit? Siapa yang akan mendapatkan benefit paling banyak dari sharing kali ini? Yang pertama yaitu property developer. Ini pasti ya, karena developer ini kadang memiliki kesulitan ketika dia sudah mulai memproduksi atau membangun kawasan perumahannya, tapi karena tidak mempunyai konsep atau strategi marketing yang tepat, sehingga dia mengalami hambatan ketika akan menjual. Kemudian property agent ya, sekarang ini persaingan dalam menjual properti itu sangat-sangat luar biasa ya. Saya kemarin juga dengar dari teman-teman di broker office yang ada di Serpong, informasinya ada sekitar 100-an lebih dalam satu kawasan ya di Sumarekon Serpong ya. Bisa kebayang ya bagaimana ketatnya persaingan mereka gitu. Nah, bisa jadi strategi ini nanti membuat mereka bisa lebih unggul dalam memasarkan propertinya. Kemudian internet marketer di sini ini sebenarnya peluang ya buat para internet marketer. Artinya mereka bisa saja melakukan kerjasama dengan para developer misalkan, atau juga dengan property agent, atau mereka sendiri bisa mulai meniti karir sebagai seorang property agent dengan kemampuan internet marketingnya. Dan saya berharap sih banyak nanti yang terjun di dunia properti ini, karena memang saya pernah sharing ya, kalau mau jualan di online itu carilah produk-produk yang memiliki nilai keuntungan cukup tinggi. Kenapa demikian? Karena dalam internet marketing ini kita banyak sekali melakukan investasi dari mulai iklan, kemudian tools, kemudian juga waktu, dan yang lain-lainnya, skill ya, kita harus ikut workshop segala macam, itu kan kita investasinya besar ya. Oleh karena itu carilah sumber-sumber penghasilan yang ketika kita closing itu hasilnya cukup besar gitu. Salah satunya adalah properti. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman menjual produk-produk yang tidak terlalu besar marginnya dengan menjual lebih banyak. Nah, di properti ini ada kesempatan untuk bisa ketika satu kali closing itu mendapatkan nilai keuntungan yang cukup tinggi seperti itu. Oke. Ini dia. Internet is only a tools. Jadi gini, ini ada satu mungkin bisa dibilang mispersepsi atau misunderstanding ya terkait dengan internet itu sendiri gitu ya. Jadi banyak di luar sana itu yang menjanjikan making money in one night gitu loh, dalam semalam tuh bisa tiba-tiba kaya raya gitu loh. Padahal sebenarnya internet itu hanya tools gitu loh, dia hanya alat untuk kita bisa berjualan gitu loh. Nah, tools itu kan artinya kita juga mesti memahami ya kan, dipakai untuk apa, bagaimana cara memakainya, terus kita harus berlatih cara memakainya. Kemudian ketika sudah berlatih, sudah bisa memakainya gitu ya, tapi juga kita harus meningkatkan cara menggunakan tools tersebut sehingga kita menjadi ahli di bidangnya gitu loh. Nah, karena dia sebuah tools, maka konsep atau bisnis seperti apakah yang akan kita olah, lalu kita menggunakan internet ini sebagai leverage ya, sebagai daya ungkit, sehingga bisnis yang dijalankan itu akan menjadi lebih cepat sebenarnya ya, karena memang eranya sekarang era internet gitu loh. Kita nggak tahu nanti setelah internet ada apa lagi, tapi untuk saat ini, di zaman ini, di era ini, internet itu adalah tools yang paling powerful seperti itu. Oke? Jadi mindsetnya harus seperti itu. Jangan mindsetnya tuh ya abrakadabra, simsalabim, seperti di gambar ini ya, ada mbak ini menggunakan laptop lalu menggunakan kemenyan gitu ya, abrakadabra tiba-tiba jadi sukses gitu loh. Tidak. You have to provide your time, ya kan, harus menyediakan waktu, harus menyediakan tenaga, dan juga harus berlatih yang rajin, kerja keras gitu ya. Pokoknya segala hal ya yang sebenarnya dalam bisnis apapun itu harus kita lakukan gitu. Dan kembali lagi ke
ke apa namanya, judulnya yaitu Internet is only tools ya, jadi hanya tools ya gitu. Oke. Kemudian nah ini saya mau share dikit ya, ini berbicara tentang kepepet itu indah. Ini sebenarnya sejarah nih ya, jadi sekitar tahun 2014 lah ya, 2013-2014 itu saya berbisnis di bidang konstruksi ya. Cukup lumayan, ada beberapa project ya lumayan lah kalau untuk skala UKM gitu ya, cukup lumayan sehingga saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, saya punya kantor, saya punya tim gitu ya, dan proyek di mana-mana lah gitu. Tapi yang terjadi pada saat itu memang entahlah, mungkin natural dari bisnis ya, walaupun nggak bisa dibilang juga sebagai hal yang biasa gitu, tidak, tapi memang kesalahan yang saya lakukan, akhirnya saya punya hutang pada saat itu, punya hutang yang cukup besar karena kelalaian saya ketika mengelola bisnis ya, ketika sangat berkembang. Tapi saya lupa satu hal, bahwa ada yang harus di manage lebih baik lagi gitu. Oke lah, intinya ketika saat itu bisnis down dan saya punya hutang, dan tiba-tiba saya harus menjual rumah saya. Kenapa? Pada saat itu memang saya punya semangat untuk awalnya sebenarnya pengen minjem ke bank gitu ya. Cuman pada saat itu saya agak ilfeel sama bank itu, karena ya mereka sangat-sangat apa ya, menyedihkan sekali ketika mereka melakukan appraisal terhadap rumah yang akan saya agunkan gitu loh. Oleh karena itu pada saat itu saya berpikir, ya udah deh, kita jual aja ya kan, kita step back dulu, kita mundur sedikit ke belakang untuk nantinya kita maju lagi ke depan gitu loh. Dan pada saat itu saya berpikir, bagaimana cara tercepat untuk bisa menjual rumah. Dan pada saat itu terus terang gengsi saya sangat tinggi gitu loh. Saya tidak memasang di sini, spanduk dijual gitu loh, karena ya maklum ya, waktu itu kita lagi bisnis lagi bagus-bagusnya gitu loh. Agak tensin juga kalau sampai rumah sendiri gitu loh, pengusaha gitu ya, jual rumah gitu loh, pasang pelang seperti ini. Dan kebetulan pada saat saya lagi down itu, memang saya belajar di komunitas internetpemula.net ya, di SB1M. Jadi kalau mau tahu apa itu SB1M, silahkan klik di internetpemula.net. Di situ saya coba untuk mencari alternatif cara-cara berbisnis yang efektif ya. Jadi saya berpikir pada saat down itu tadi, di samping jual rumah ya, saya juga berpikir bagaimana cara supaya berbisnis lebih efektif. Dan pada saat itu saya menggunakan internet ya, saya belajar internet. Nah disinilah ketika kepepet itu tadi, saya menggunakan ilmu jualan rumah, bukan ilmu bagaimana memasarkan di online untuk menjual rumah saya gitu. Jadi emang akhirnya saya bikin blog ya, sederhana sekali sih. Ini kita lihat ya, nah, ini ada linknya, kita lihat ada blog, sederhana sekali sih. Saya bikin blog, tapi memang pada saat itu saya coba mengkonsep ya. Nah di sini tuh blognya namanya nih, Jual Rumah Tangerang 123. Ini bener-bener blog spamming lah ya. Nah, saya bikin sederhana seperti ini, sederhana sekali ya kan, sederhana sekali. Lalu saya juga memasang di marketplace sebenarnya. Jadi konsepnya gini ya, saya membuat blog gratisan. Ini nggak berbayar loh, gratisan. Kemudian yang kedua, saya memasang di marketplace. Nah, pada saat itu saya pasang di rumah123.com, rumahdijual.com, dan Urbanindo.
Karena pada saat itu saya belum mendalami banget ya tentang menjual properti di online. Cuman pada saat itu saya punya pemikiran aja gitu loh. Saya reka-reka aja gitu. Bahkan dulu tuh saya belum bikin video gitu loh. Kalau sekarang sih jual properti sudah mulai menggunakan video. Nah, dari 2 poin ini aja, dengan blog gratisan dan memasang di marketplace ya. Plus juga waktu itu di Facebook ya kalau nggak salah. Facebook juga saya bikin Facebook. Cuman belum pakai ads nih. Facebook fanpage aja nih pada saat itu. Dan timeline dan Facebook account. Ya, ini sederhana ini. Tapi yang menariknya adalah, kembali ke slide ya, saya bisa mendatangkan, jadi pada saat itu saya bisa mendatangkan kok gitu sih? Saya bisa mendatangkan sekitar 5 orang calon buyer tanpa memasang spanduk iklan gitu loh. Nah, ini yang membuat saya tuh wow, internet is very powerful tools gitu loh, powerful tools. Dan ya memang akhirnya deal dalam nggak sampai sebulan gitu ya, setelah nego ya bolak-balik sana sini urus surat, deal di sekitaran 1 bulan lah. Dan selamatlah saya, karena memang pada saat itu saya sudah dikejar-kejar oleh investor ya untuk mengembalikan uang. Dan alhamdulillah dengan ikhtiar saya ya, menggunakan internet, kemudian menjualnya melalui internet juga, dalam 1 bulan masalah saya bisa terselesaikan. Nah, inilah yang bisa menjadi insight buat teman-teman. Kemudian saya bicara juga nih yang berikutnya nih, motivator street smart. Nah, ini sebelum nanti kita berbicara tentang yang lain-lain ya, ini motivator street smart. Ini juga sebuah inspirasi sebenarnya ya. Jadi saya pernah mendapatkan 2-3 orang investor lah, katakan investor yang mereka ingin masuk ke dunia properti, dan saya butuh untuk mendapatkan ini ya, listing rumah-rumah yang harganya di bawah pasaran gitu ya. Dan pada saat itu saya saya mendapatkan info tentang rumah-rumah yang seperti itu justru datang dari ibu-ibu pakai Mio. Jadi kalau biasanya selama ini banyak yang nyindir, yang ngeledek ibu-ibu pakai Mio, tapi kalau saya justru saya terinspirasi banget dengan mereka, dengan ibu-ibu pakai Mio ini, karena salah satu agent yang saya pakai itu adalah ibu-ibu pakai Mio. Ibu-ibu luar biasa loh, luar biasa sekali. Ketika kita ketemu gitu ya, saya tanya, "Bu, ada nggak properti dengan kriteria seperti ini?" gitu. "Oh, ada Pak, ada." Kita diantar nih sama si ibu tersebut, diantar ke 1 unit properti. Pada saat itu saya masih agak, ada alternatif lain nggak Bu gitu. "Oh, ada Pak, di sini Pak," gitu. Terus sampai beberapa listingan gitu, dan saya melihat luar biasa nih ibu-ibu gitu, ya kan, semangatnya gitu loh. Dan buat saya ini sebuah motivasi gitu loh, bahwa seorang ibu-ibu yang hanya buat dia gitu loh, buatnya mungkin menjadi agent properti itu hanya sampingan gitu loh, tapi sepenuh hati melakukannya gitu loh. Dan itu membuat saya menjadi termotivasi bahwa saya juga harus semangat dong. Saya punya cara jualan yang lain dari yang lain gitu kan. Dan si ibu ini dengan cara manual, dengan cara biasa, dia tetap punya semangat seperti itu gitu loh. Nah, ini menjadi motivasi buat kita ya. Selanjutnya adalah, ini saya punya saya punya rumus sebenarnya, punya rumus yang agak-agak nyeleneh dikit sih gitu ya. Jadi ini juga menjadi mindset nih buat teman-teman. Melamar Raisa. Aduh, kenapa sih saya ngambil perumpamaan seperti ini gitu. Sebenarnya gini teman-teman, supaya kita punya gambaran gitu loh. Kadang dengan menggunakan cerita, storytelling itu menjadi lebih mengena di teman-teman gitu ya. Melamar Raisa itu gini, kebayang gak sih kalau kita
kita kan orang biasa aja nih ya. Terus Raisa kan artis gitu loh, orang yang terkenal, kemudian mungkin secara ekonomi juga cukup mapan gitu ya. Terus bagaimana nih effort kita, upaya kita sebagai orang yang biasa aja, ya wajah sih mungkin gak jelek-jelek banget lah ya, sedangnya gitu, supaya at least kita bisa ketemu Raisa dulu. Bahasa saya sini bukannya menikah dengan Raisa ya, tapi kita melamar. Kalau melamar kan bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa diterima, bisa tidak gitu. Tapi at least kita punya cara bagaimana kita mendekatkan diri kita, pribadi kita, untuk bisa bertemu dengan Raisa, berkenalan, lantas kita coba lamar. Ya, ini bisa, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil benang merahnya ya gitu ya. Kalau saya punya niat ingin melamar Raisa dan saya adalah orang biasa saja, maka saya akan memodali diri saya dengan paling tidak saya misalkan menyewa mobil. Tapi ini jangan dilihat negatifnya, jangan dilihat. Bukan mau ngebohong atau tapi pada itu saya menyewa mobil. Kemudian saya cari teman-temannya Raisa ngumpul di mana sih? Ya kan, pasti kan dia punya tempat dia yang bisa di hangout, yang dia biasa santai, dia biasa kumpul-kumpul dengan temannya. Saya akan cari itu gitu. Untuk apa? Di situ nanti saya akan melakukan strategi, paling tidak saya sudah semakin dekat dengan Raisa. Ya kan nggak mungkin kalau kita nggak kenal sama Raisa, jalan nih terus kita cegat ya, halo Raisa saya mau kenalan, dia akan bilang siapa lu gitu loh. Tapi kalau kita paling tidak ngumpul di tempatnya dia ngumpul, kemudian berkenalan dengan teman-temannya ya kan, sedikit demi sedikit semakin dekat, persuasinya gitu loh, pendekatan semakin dekat, ada nggak kemungkinan kita kenalan dengan dia? Akan semakin besar. Lalu kalau sudah dekat, sudah bisa paling tidak semakin close gitu loh, bisa nggak kita minta kenalin sama temennya Raisa? Bisa. Lalu setelah kenal ya kan, pasti kan kita coba untuk engage, kita menegur, mengucapkan selamat ulang tahun, ya PDKT lah gitu, segala macam. Sampai akhirnya pada satu titik kita bilang, Raisa, will you marry me? Maukah kamu menikah dengan saya? Jawabannya enggak. Yes, kemungkinan enggaknya gede juga, tapi ada kemungkinan iya enggak? Kalau menurut saya, ketika ada satu peluang, ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Tapi itu bisa kita ketahui ketika kita sudah action, ketika kita sudah melamar, ketika kita sudah menawarkan, ketika kita sudah ketemu momentumnya untuk menawarkan kepada customer kita. Nah, menjual rumah yang harganya ratusan juta dan yang harganya miliaran, maka cara melamarnya berbeda-beda. You get the point? Ya, mudah-mudahan ya. Raisa itu saya gambarkan sebagai properti yang miliaran, yang mahal. Artinya apa? Kalau kita mau jual yang mahal, berarti juga kita harus siap dengan investasi, kita harus siap dengan mencari di mana orang-orang yang berkumpul, dan kita juga harus siap untuk ditolak mentah-mentah. Tapi percayalah, semakin sering kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan Raisa yang lainnya. Oke? Ingat ya, melamar Raisa. Ya, jadi ini tadi nih, Internet is my tools, kepepet itu indah, motivator street smart, dan melamar Raisa ini menjadi basic seorang agent atau seorang marketer atau seorang developer yang ingin menjual propertinya, ya kan? Nah, itu menjadi mindsetnya seperti ini gitu. Oke, yang berikutnya
Yang berikutnya, bisnis model kanvas. Nah ini cukup menarik ya. Ibaratnya gini, kalau tadi Melamai Rahasia itu konsep secara globalnya gitu ya, secara storytellingnya. Nah kalau bisnis model kanvas ini kita mulai masuk ke teknisnya gitu loh ya. Siapa sih customer segmen kita? Jadi kalau jual apartemen 2 miliar, 1 miliar dengan jual apartemen yang 300 jutaan, pasti pendekatnya beda. Jual rumah yang harga 1-2 miliar dengan rumah yang sederhana ya, yang 100-200 juta, pendekatan juga beda. Bahkan dari sisi tampilan brosur sekalipun ya, nih kita bisa compare ya. Orang kalau jual perumahan sederhana, brosurnya pasti juga seadanya. Kenapa demikian? Kalau dia bikin brosurnya bagus dengan kertas yang cukup asturo apa segala macam yang bagus itu, ya mereka punya mindsetnya jangan-jangan mahal nih gitu loh. Malah jadi agak kurang kena gitu loh. Tapi justru dibikin brosur itu biasa banget gitu loh, dengan desain yang biasa. Orang oh ya rumah sederhana itu. Dan sebaliknya, kalau kita jual apartemen atau rumah yang miliaran, kemudian kita menggunakan brosur yang biasa saja, malah orang jadi tidak percaya. Kenapa? Ya loh, jual rumah miliaran kok brosurnya seperti ini gitu loh. Apa benar ini developernya? Jangan-jangan hanya bohong-bohongan. Nah kalau jual yang 1-2 miliar ya tentunya tampilan brosur kita harus yang cukup representatif gitu. Nah itu kita menggunakan namanya customer segment, ya kan. Kemudian value propositionnya apa? Nah ini sebenarnya nanti ada di video yang lainnya ya. Jadi saya punya video tentang bisnis model kanvas untuk properti. Nah ini teman-teman cari aja di ini judulnya bisnis model kanvas untuk bisnis properti by MZ Omar. Nanti saya kasih linknya juga di ini ya, di grup ya. Seperti itu, lebih jelasnya di sana ya. Nah oke. Lanjut kita ke sales funnel. Nah ini penyederhanaan ya. Kalau di luar sana ada mungkin training atau workshop tentang sales funnel secara online yang cukup lengkap ya. Bisa dicari aja nanti di Google ya. Tapi di sini saya menyederhanakan saja sih, menyederhanakan sales funnel dari bagaimana kita menjual properti menggunakan internet gitu. Kalau saya sih membagi dua hal ya sales funnel dalam menjual properti itu. Yang pertama adalah leads generation, kemudian leads conversion. Ini dua poin sederhana aja sih gitu loh. Karena buat saya kalaupun punya strategi gitu jangan terlalu canggih-canggih banget itu. Tapi nggak dijalanin, mendingan punya strategi sederhana tapi kita jalanin gitu loh. Nah ini ada dua langkah sih ya, leads generation dan leads conversion. Nah di sini tukang roti lewat lagi. Apa ya, ini kita emang anggap aja kita lagi ngobrol lah. Oke, lead generation tuh sebenarnya adalah ini, bagaimana kita menghasilkan lebih banyak calon pelanggan. Leads generation, kita memperbanyak leads, menghasilkan lebih banyak calon pelanggan. Leads itu kan bisa jadi bisa disebut juga prospek atau calon pelanggan. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Yang pertama bisa secara offline. Nah ini simple lah, ini sederhana, yang biasa dilakukan oleh kita lah gitu, menyebar brosur ya kan, di titik-titik yang strategis, kemudian juga spanduk ya kan, dengan kata-kata yang provokatif gitu ya, kemudian pameran ya kan. Nah tapi ini kan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan gitu. Nah sekarang ditambah dengan yang namanya online strategi. Kalau saya bilang kedua strategi ini wajib dan kudu dijalankan bareng-bareng. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini bisnis yang membutuhkan juga
personal touch dalam hal, jadi kalau di properti kan orang kadang harus lihat, bukan kadang nih, malah biasanya kalau mereka sudah tertarik, mereka akan lihat lokasi, mereka akan survei, mereka akan negosiasi, nah itu offline ini juga berperan penting gitu ya, berperan penting. Karena nanti saya punya pengalaman kemarin, saya jual perumahan saya melalui Facebook gitu ya. Ketika mereka mau ke lokasi, karena terus terang kebetulan kami sedang membuat spanduk gitu ya, belum dipasang gitu loh. Akhirnya ketika ada konsumen telepon gitu ya, mau datang ke lokasi, Pak kok nggak ada petunjuk spanduknya gitu. Ini pun makanya ini perlu dilakukan ya dalam kita memasarkan properti kita. Pameran juga ini, karena ini adalah bisnis yang yang luar biasa lah, uangnya besar, artinya keputusan pun harus kita tetap mata dengan pelanggan kita, dan harus dikombin antara tadi nih offline dengan online. Oke. Nah, online kita akan bahas lebih stressingnya di online strategi ya. Nah, kita bicara tentang website. Jadi sebenarnya kita lompat sedikit ya di marketplace nih. Ada beberapa dari teman-teman itu mengatakan cukup deh pasang di marketplace yang gratisan aja gitu loh. Yes, setuju. Ini setuju banget saya. Setuju. Tapi ingat, ini butuh waktu dan ketekunan untuk terus update. Jadi kalau di beberapa marketplace itu kan ada istilahnya bump atau sundul. Nah, ini perlu waktu juga ya, perlu kita update. Ya strategi sederhana sih, bikin beberapa email, kemudian bikin beberapa account yang nanti bisa saling sundul gitu. Itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi ini buat yang ini saya rasa sih teman-teman udah ahli nih, udah jago banget gitu loh. Tinggal pasang ya di Urbanindo, di Rumah 123, Rumah.com, di Rumah Dijual, di Rumahku, kemudian ada macam-macam lah, ada macam marketplace, pasangnya sebanyak-banyaknya lah, 10-20 marketplace lah pasang. Nah, tapi ini ada persoalan. Kalau menurut saya ada persoalan. Jadi persoalannya adalah sebagai agent, ya kan, atau developer juga. Nah, agent lah. Kalau developer mungkin enak, dia mau siapa yang jualan dia pasti dapat closingannya gitu. Tapi sebagai agent kita akan bersaing dengan agent lainnya. Oke? Dan mereka pun pasang ini loh di marketplace, pasti pasang, hanya different angle, different copywriting, ya kan, different time, kemudian juga ya different price biasanya agentnya main di harga gitu. Tapi perlu diingat bahwa marketplace ini tempat ngumpulnya agent segala macam, itu ngumpul di situ. Nah, bagaimana kita keluar dari persaingan tersebut? Nah, oleh karena itu saya punya strategi. Buatlah website. Membuat website. Nah, berapa sih bikin website? Ya, ada yang sekitaran 300 sampai 400 ribu tuh sudah bisa dapat domain dan hosting ya. Ini kita udah punya gitu. Ya kan, kalau mau yang lebih canggih lagi bisa ya sekitar 1 juta, 1,5 juta. Tapi 300-400 ribu itu sekarang sudah bisa dapat domain dan hosting. Bikin website apa sih? Website personal, atau kalau istilahnya authority. Atau kalau saya mah agak-agak ribet ya istilahnya, mungkin blog aja lah, blog pribadi gitu. Tapi yang menggunakan domain berbayar.
misalkan agenomar.com misalkan gitu. Ya kan, mzomar lah, mzomar.com. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk apa? Sebagai agent itu kita sebenarnya kan kita nih sebagai seorang pebisnis lepas ya, sebagai brand, sebagai self employee, sebagai satu otoritas bisnis, dan kitanya yang sebagai entitas bisnis tersebut gitu loh. Oleh karena itu memiliki website itu menjadi satu keharusan menurut saya, karena kita membangun brand, personal branding. Fungsinya ini membuat website ya. Satu, personal branding. Tapi yang kedua, yang terpenting juga adalah kita bisa membuat landing page untuk properti yang kita jual. Kan ingat tadi yang saya kasih contoh ya, yang tadi nih. Ini sih sebenarnya membuat satu landing page untuk satu properti ini aja gitu loh. Untuk properti yang saya jual, yang saya fokuskan saya jual, maksudnya gitu loh. Lebih tepatnya begitu ya. Nah, ini supaya si konsumen itu fokus di properti ini gitu loh. Beda kalau di di marketplace ya. Itu kan kita bersaing dengan banyak sekali orang yang memasang iklan, bahkan mungkin iklan yang sama. Dia akan compare gitu loh. Tapi kalau dengan landing page, maka orang akan terarah kepada properti tersebut dan fokus. Makanya di landing page itu di samping-samping ini tuh ada badge kita, kemudian ada foto kita, ada nomor telepon, ya kan. Nah, saya bilang tadi ini akhirnya jadi branding kita gitu. Jadi branding kita, dan dia akan fokus nih, udah nggak akan lihat yang lain-lain. Tapi kalau di di marketplace kan pasti di samping kiri kanan ini ada properti-properti lain yang akan mendistract fokusnya si calon pembeli. Ya, ini strategi sederhana aja sih, sederhana, dan ini bisa di-apply. Oke. Kemudian free blog. Kalau misalkan nih ya, aduh Pak Umar, bikin web mahal amat sih, 300-400 ribu. Padahal yang saya bilang tadi, ingin meramai Raisa gitu ya, ingin meramai Raisa, tapi nggak mau modal gitu, itu kan gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, oke, it's okay lah. Mungkin memang kita benar-benar dari zero. Pakai saja free blog, pakai WordPress ataupun Blogspot ya. Yang saya lakukannya juga yang tadi ya, pakai Blogspot ya, no problem. Yang penting action dulu, bikin satu blog atau satu WordPress gratisan terkait dengan perumahan yang kita jual, supaya nanti fokus di properti yang kita jual tadi. Nah, ini sebenarnya udah menjadi alur nih ya. Kita membuat website ini sebenarnya membuat sebuah landing page. Oke. Itu satu poin. Setelah bisa membuat landing page, kemudian kita akan men-share dan mencari traffic terhadap blog tersebut gitu ya. Salah satunya menggunakan ini tadi, SEO dan sosial media. Oke, ini mungkin kalau dibahas di video ini mungkin terlalu panjang ya, tapi saya yakin teman-teman juga bisa belajar ya tentang SEO ya. Banyak sekali materi-materi SEO yang ada di luar sana. Tapi saran saya itu target aja ke lokasi yang ya, misalkan teman-teman jual perumahan di Tangerang gitu. Ya udah, jual rumah di Tangerang gitu. Sasar aja ya kata-kata kunci tersebut. Kata-kata kunci tersebut ya, disasar kata-kata kunci tersebut, dan itu nanti bisa meningkatkan blog kita menjadi lebih mudah dicari.
Dan kemudian sosial media kita bisa menggunakan Instagram, Google Plus, Twitter, LinkedIn, kemudian YouTube gitu. Itu sehingga nanti si properti kita itu semakin banyak dilihat oleh orang. Nanti saya akan sedikit membahas tentang Facebook. Oke, kemudian broadcast. Nah, broadcast ini ya bisa sih, ini terserah teman-teman sih mau di broadcast setiap hari atau gimana. Yang pasti cobalah untuk lebih soft lah ketika mau broadcast ya. Saya ada contoh kemarin gini nih di sini ya, status saya kemarin. Kita lihat, saya banyak banget yang nge-share di sini ya. Ada satu bagus sih, kalau menurut saya cukup banyak di share soalnya. Saya lihat. Nah ini nih, sebenarnya sayang. Ini saya jualan properti ya, jualan properti. Ini lumayan banyak yang share tuh, ada 3 orang share, yang like juga banyak. Tapi saya menggunakan kalau kata siapa tuh yang itu covered selling ya. Jadi saya nggak bilang dijual rumah gini-gini, nggak. Saya coba mengambil angle ini rumah harga berapaan sih? Ini sekitar harga 600 jutaan. Dan saya melihat luasannya juga cuma sekitar 72 ya kan, tipenya salah lagi deh, tipe 372 sih, tipe 36 ya kan. Nah kan kalau kita, makanya tadi kan saya kasih materi bisnis model kanvas tadi, supaya ketika kita menjual satu properti, kita tentukan dulu nih target marketnya siapa nih gitu loh. Berarti kan kalau yang mau beli rumah dengan tipe seperti ini dengan harga 600 jutaan, pasti itu keluarga muda ya kan, pasti keluarga muda yang penghasilannya ya bisa untuk mencicil dengan harga segitu. Makanya saya coba mengambil angle-nya itu ini adalah investasi. Jadi walaupun Anda niatnya beli untuk tinggal di tempat tersebut, ini jadi investasi. Anda keluarga muda, penghasilannya ya sekitar segitu, beli dengan harga sekitar 600-700 juta, tapi ada di kawasan yang berkembang ya. Di sini ada saya jelaskan lokasinya dengan dekat dengan kantor Puspom Tangerang, perkembangan luar biasa pesat, ya kan. Artinya ketika dia beli, kemudian dia bertumbuh nih sebagai keluarga gitu ya, maka suatu saat properti ini kan meningkat nilainya. Lalu dia tiba-tiba ingin pindah ke tempat lain yang lebih besar ketika dia mulai punya anak dan lain-lainnya, maka nilai propertinya sudah cukup untuk dia pindah nanti. Nah ini yang menjadi akhirnya saya menuliskan iklan yang seperti ini gitu. Walaupun ini memang kita perlu latihan sih, kita perlu melihat properti yang seperti apa, target marketnya siapa, baru nanti kita bikin copywritingnya seperti apa, akan menjadi lebih efektif gitu. Oke? Itu sosial media, Facebook. Tadi di mana ya? Kalau ngomong suka lompat-lompat nih. Tuh, tadi broadcast. Nah, kemudian ini video. Video ini emang keren banget. Terus terang saya senang banget pakai video. Saya kasih contoh lagi deh. Saya kasih contoh ya. Dan ini Facebook tuh ada yang namanya sekarang Facebook Live ya, Facebook Live. Dan itu harus kita pakai karena video ini sekarang selain YouTube ya, selain YouTube kita ada Facebook Live. Nih saya mau share, ini sebenarnya ilmu mahal nih. Ya nggak apa-apa lah. Nah, mudah-mudahan dengan Anda nge-share begini bisa nambahin closingan aneh nih.
lagi lambat banget nih. Kita nanti video aja deh. Nah, video. Nah, jadi terutama buat teman-teman dari developer nih ya, jangan cuma bikin video yang kaku, yang apa namanya istilahnya, halo, apa kabar? yang iklan banget gitu. Tapi ini kita coba, sebenarnya saya membuat video seperti ini supaya audiens itu atau orang yang akan membeli properti kita itu akan merasakan suasana dari lokasi yang ingin kita jual. Dan di sini saya pakai narasi sedikit ya, coba dengarkan dulu. Kantor marketing, ya kan? Ini gerbangnya nih. Oke, kita lihat. Nah, kalau dari sana nih kita bisa menuju ke Jalan Merpati ya. Jadi nanti bisa mengakses ke arah Bintaro. Memang jalannya agak kecil sih, tapi di sana juga banyak perumahan. Nah, kita lihat situasinya. Nah, sekarang kita masuk ke perumahannya. Ini kita lihat sudah mulai membenahi akses jalan. Nah, di sini kan kita bisa juga nanti, nah, ini akan progres nih. Ini saya progres sekitar 2-3 minggu yang lalu. Nanti saya bikin lagi video terkait progres yang ada. Nah, ini tentunya membantu kita dalam meyakinkan buyer yang secara online ya, dia kan nggak lihat lokasi kita tuh. Karena dia melihat ada progres, tentu dia akan tertarik gitu, tarik, dan dia akan datang ke lokasi. Itu sangat membantu kita meyakinkan konsumen. Jadi video sangat powerful ya, ini harus dipakai. Saya pakai Facebook Live seperti itu. Nah, untuk cara teknis bagaimana memakainya, nantikan video berikutnya atau di workshop saya nanti. Kalau workshop ya, enggak juga sih, belum ada yang ngundang. Kali teman-teman ada yang mau ngundang sini. Oke, itu tadi poin yang kedua, yaitu landing page sudah jadi. Kemudian tadi traffic ya, kita membawa traffic dengan apa, sosial media. Oh, ada satu lagi yang belum saya bahas tadi. Kasih pakai Facebook ini, Facebook, kemudian YouTube, FB Live, Go Live. Nah, ada lagi yang dahsyat sebenarnya adalah Facebook Ads. Facebook Ads. Di sini saya dikit ya. Kita lihat dikit. Kita lihat dikit. Ini saya ngiklan kemarin beberapa hari ya. Nah, kita bisa lihat nih, sudah 200 sekian yang like ya kan, 86 yang komen nih, isinya minta price list semua. Tuh, kita bisa lihat udah minta email semua tuh. Ya kan, kebayangkan ini saya belum pasang spanduk nih, lagi pesen nih, besok baru jadi. Malam ini punya tugas nih ngebalesin email-email ini gitu. Ya kan, kebayang kan kalau kita hanya mengandalkan offline padahal kita belum iklan, ya kan? Nah, itu kapan kita bisa jualan propertinya? Jadi dengan memasang Facebook Ads terhadap properti kita, ya at least dari sekian puluh orang yang mengkontak kita, kalau saya hitung tuh ada sekitar hampir 100 lebih sih yang sudah mengontak dengan menggunakan FB Ads. Artinya ada kemungkinan, kan katakanlah berapa persen gitu, 2-3 orang yang closing, iklan cuma sekitar 2 jutaan. Ya kalau menurut saya sih harus dilakukan gitu. Jadi Facebook Ads, kalau mau belajar lebih detail, sebenarnya bisa menggunakan ilmunya ini nih, internettpemula.net. Kalau nanti gabung di sini, yuk bareng-bareng kita belajar tentang Facebook Ads untuk properti. Gitu. Oke, sekilas tentang FB Ads tadi ya. FB Ads. Nah, kemudian setelah tadi kita bringing the traffic, ya kan, leads generation, sekarang bagaimana kita closing the deal,
Nah, ini yang kalau menurut saya ini seninya di sini. Kita sudah bisa membawa orang, ya kan, menggait mereka untuk ke lokasi, survei segala macam, kemudian kita informasikan harga dan pendekatan-pendekatan lain. Kita harus punya yang namanya ini sales script. Nah, menarik nih dari sisi sales script. Saya ingin cerita sedikit pengalaman ketika saya datang ke satu perumahan. Pada saat itu saya melakukan yang namanya investigation lah, ya kan, sales investigation. Saya ingin lihat nih bagaimana kompetitor saya ketika ada konsumen datang, apa yang mereka lakukan. Saya pelajari. Ternyata ada hal yang menarik. Ketika saya masuk, saya langsung berkenalan dengan salesnya. Oke lah, dengan biasalah, dengan cara sederhana ya, dengan cara yang seperti biasa lah. Berkenalan dengan hangat gitu, tangan saya dipegang dengan keras, wah gitu. Duduk, tahu apa yang terjadi? Selama beberapa menit, si sales ini hanya menerangkan. Pak, ini produk seperti ini yang kosong, ini yang oke, bla 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 bla. Tanpa ada kesempatan saya sebagai konsumen untuk ditanya ataupun untuk memberikan komentar terhadap properti tersebut. Menurut saya cara-cara seperti ini harus mulai kita rubah. Ya, sales script seperti ini. Halo, saya Omar, saya marketing dari Bintaro Terrace Premier, gini. Bapak ingin, ini Pak produknya ini. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kalau menurut saya kita harus membangun dulu trust sama si calon konsumennya. Misalkan, halo Bapak, apa kabar? Boleh saya tahu Bapak tahu dari mana properti kita ini? Oh, saya tadi lewat Mas, saya lihat spanduk. Oh, luar biasa Pak, terima kasih sudah berkenan untuk mampir di lokasi kita gitu. Boleh tahu properti seperti apa yang Bapak cari? Coba bayangkan kalau tadi kita menjelaskan bla 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 bla, semua produk kita jelasin. Tapi dengan menanyakan properti seperti apa yang Bapak cari, itu sudah menghemat waktu kita dan sudah mulai mengerucutkan apa sih keinginan dari customer itu, sehingga nanti ketika kita menjelaskan memang benar-benar produk yang dibutuhkan oleh si konsumen. You got the point? Jadi apa sih produk properti yang Bapak cari? Seperti apa gitu? Produk properti yang Bapak cari. Oh ya, Mas, saya mau cari yang ya 2 lantai sih. Cuman ya luasannya sekitar 90 meter persegian. Apakah ada di sini Mas? Oh ada Pak, ada. Nah, boleh saya jelaskan Pak? Ya, tanya dulu, boleh saya jelaskan Pak? Dengan kita bertanya seperti itu, sebenarnya kita sedang membangun satu satu hubungan dengan si konsumen tersebut. Jadi bukan kita berusaha mencekoki dia dengan berbagai informasi, tapi kita lebih membangun kepada hubungan kita dengan si konsumen. Lalu bisa juga kita tanyakan, mohon maaf Pak, kalau Omar boleh tanya ke Bapak, budgetnya yang Bapak sediakan untuk perumahan ini seberapa Pak? Bisa juga tanyakan gitu. Jadi nanti akan lebih mudah kita mengarahkan dia ke produk properti yang cocok dengan dia. Ya, nanti kita bikin sales script seperti apa yang sangat efektif supaya si konsumen itu mudah dalam memutuskan. You got the point? Enggak panjang-panjang seperti biasa saya. karena emang ini nanti jadi part-part yang bagian-bagian yang emang perlu dibahas lebih dalam sih gitu loh. Terutama tentang sales script ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Begitu orang sudah datang, kan kita sudah punya effort tuh, pasang spanduk, sebar brosur, pasang iklan di online, bayar FB Ads segala macam. Terus konsumen udah datang, tiba-tiba kita nggak closing, kan sayang. Nah, kita harus punya strategi, punya sales script ya. Banyak bertanya, probing, baru nanti kita menjelaskan sesuai kebutuhan yang dicari oleh prospek itu tadi.
Terus setelah itu apalagi yang bisa membantu proses closing? Testimoni. Testimoni ini penting, misalkan foto, kemudian juga statement dari konsumen yang sudah closing dengan kita, ya kan? Ini juga penting agar orang lebih yakin, oh ternyata emang ada yang beli loh di perumahan ini gitu. Itu cukup membantu. Kemudian juga cara pembayaran, ya kan? Kita juga bisa lihat nih, kalau makanya tadi dengan probing, dengan bertanya, apa pekerjaan Bapak, berapa penghasilannya, berapa budgetnya, ya kita akan bisa melihat kebutuhan dari konsumen ini. Kalau misalkan dia PNS, kasih DP besar supaya angsurannya kecil. Kalau di pengusaha, kasih DP kecil, angsurannya besar. Kenapa? Karena ya itu tadi, pengusaha kan lebih senang uangnya diputar gitu loh, seperti itu. Kemudian ada rumah contoh kalau untuk yang menjual secara apa namanya, seorang developer gitu menggunakan rumah contoh gitu loh. Oke, kalau misalkan apa namanya, kita jual rumah secondary, ya tentunya kita ada foto-foto rumah yang akan kita jual. Nah, kemudian yang kelima adalah follow up. Ini juga sangat disayangkan, banyak sekali sales agent atau broker ya ini yang sedikit sekali melakukan follow up terhadap konsumennya gitu. Nah, ini ada juga nanti cara-cara follow up. Kemudian latih tim penjualan, lakukan referral, membuat target penjualan. Ini juga saya ada videonya ya, bisa dicari sampel target penjualan, berapa yang diinginkan, sehingga nanti kita punya goals gitu loh. Hari ini harus berapa nih orang yang mengontak kita, harus berapa nih yang paling tidak datang ke lokasi kita. Saya juga ada videonya tersendiri. Oke, kemudian terakhir nih, membuat action plan. Buatlah action plan. Oke, ini saya kasih sedikit ya. Enggak, ini conversion ya. Conversion menggunakan dari sales script, testimoni ya. Nah, action plan-nya, nah, ini yang harus dibuat ya. Pertama, bikin website atau blog gratisan lah. Kemudian yang kedua, bikin akun sosial media, sosmed ya, FB, Instagram, Twitter, ya dibikin ya. Kemudian belajar iklan kayak tadi. Ini ada satu lagi nih, posting di marketplace. 4, belajar iklan ya. Ini bisa yang gratisan dan yang berbayar. Yang kelima, pelajari atau buat ya, yang belajar buat script untuk close the deal. Oke, kalau butuh pertanyaan bisa mengontak saya ya di nomor ini. Dan kalau mau mempelajari internet marketing lebih detail, di sini ya, internetpemula.net. Kenapa saya selalu menginformasikan internetpemula.net? Karena memang menurut saya inilah tempat belajar yang paling comfort saat ini ya. Karena buat newbie, buat orang-orang yang baru pemula, ya, saya juga pemula ya di dunia internet, ini sangat nyaman sekali karena ada komunitasnya, komunitas belajar internet. Oke, saya kira cukup malam ini sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tunggu testimoninya ketika mengaplikasikan beberapa materi yang saya share di sini. Mungkin kurang lengkap ya, karena emang terus terang saya sih kepengennya ini berproses ya, karena kalau sekaligus saya sampaikan satu-satu gitu, videonya kan panjang sekali.
Tapi ini menjadi satu struktur ya, struktur pelan-pelan nanti kita perbaiki terus sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan materi yang utuh seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa punya kelas khusus untuk belajar internet marketing properti dan juga untuk bisnis developer itu sendiri. Jangan lupa klik juga www.strategiproperty.com dan share juga video ini sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.